Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel King Dog Gold bab 1891 sampai 1900. Bab 1891. Itu kakak Yekao, dia kembali. Saat itu juga, mata Luoxia tiba-tiba memerah. Hidungnya terasa sakit. Usia 30-an terasa seperti sekejap mata. Ye Chao masih setampan dulu, dan mendominasi dunia. Menghadapi Murong Hao, yang telah menembus dewa sejati primordial, dia masih begitu tenang. Baru setelah dia kehilangannya, dia tahu betapa pentingnya Ye Chao dalam hidupnya. Kali ini, apapun yang terjadi, dia akan menghadapinya bersama Ye Chao. Hidup dan mati bersama, tidak pernah berpisah, menikahi ayam dan mengikuti ayam, menikahi anjing dan mengikuti anjing. Luoxia. Keberpihakan +1. Keberpihakan saat ini, 100 poin. Ding. Target penjilat anjing, Luoxia, telah menembus 100 poin keberpihakan dengan tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah atas serangan baliknya. Ding. Hadiahkan tuan rumah poin penguatan keberuntungan +1000 juta poin. Ding. Target penjilat anjing, Luoxia, saat ini sedang terbangun. Kemajuan kebangkitan, 98%. Prestasi para ahli di 3 alam dewa sejati Hongmeng akan segera dipulihkan, dan persepsi reinkarnasi objek penjilat anjing selama ribuan generasi akan segera terbuka. Serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di benakku. Sial, dia akan segera bangun. Sepertinya Murong Hao harus segera ditekan dalam gelombang ini, kalau tidak aku tidak akan punya kesempatan untuk bergerak ketika Luoxia bangun. Saat ini, Murong Hao benar-benar marah. Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 30 tahun, pencuri Ye Chao masih meremehkannya. Seolah-olah meremehkan latar belakangnya, bakatnya, tingkat alkimianya, semuanya, dan sama sekali tidak memperhatikannya. Mengerikan. Ye Chao, apakah kau masih mengira aku Murong Hao yang dulu? Bahkan jika kau telah menembus alam dewa sejati asal mula, lalu apa? Kau dan aku sama-sama kuat di alam dewa sejati mula, dan aku menembusnya lebih dulu darimu. Apa kau yakin akan menang? Tidak ada kemungkinan untuk saling mengungguli kekuatan di alam dewa sejati purba. Kita semua berada di level yang sama. Kau tidak bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Tapi jangan lupa, orang tuamu, kakekmu, pamanmu, istrimu, seluruh keluarga Ye, tua dan muda, semuanya ada di sini. Dan aku, Murong Hao, sendirian. Tidak ada yang peduli. Kau punya kekhawatiran, tapi aku tidak. Jika kau benar-benar melakukannya, apakah kau punya kesempatan untuk menang? Apakah kau bebas? Chen Yuan menyeringai. Haha. Murong Hao, kau menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa menembus alam dewa sejati primordial, bagaimana kau bisa dibandingkan denganku di levelmu yang setengah matang? Aku hanya perlu melakukan gerakan kecil, yang sudah merupakan batas divisi ini. Karena kau terobsesi dengan obsesi, aku harus mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Chen Yuan memasukkan tangannya ke saku dan menyipitkan matanya, tidak tahu apa lawannya. Berhenti bicara omong kosong dan matilah. Seni tertinggi bunga matahari, krisan melukai seluruh tanah. Ladang bunga matahari, hancurkan. Aku melihat Murong Hao melambaikan tangannya. Ladang bunga matahari yang mengerikan menyapu galaksi dalam sekejap. Di galaksi yang tak berujung itu, 3.000 miliar bunga matahari darah tiba-tiba mengembun. Setiap bunga matahari darah mengandung energi yin yang mengerikan. Ketika bunga matahari darah mekar, biji bunga matahari yang padat tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bulu panah pembunuh dewa. Dengan potensi untuk menghancurkan dunia. Menyapu ke arah pasukan klan Ye, dan bahkan ke seluruh galaksi dewa perang. Ini adalah serangan besar-besaran yang tanpa pandang bulu. Murong Hao tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Ye Chao yang juga berada di alam dewa sejati primordial. Tetapi dia bisa membantai seluruh galaksi dewa perang secara langsung. Biarkan semua makhluk dari ratusan miliar planet di galaksi ini terkubur bersama. Ketika dewa sejati Hongmeng murka, dia membasuh ratusan juta galaksi dengan darah, mengubah semua makhluk di dunia menjadi semut. Ini bukan hanya omong kosong. Tipuan kecil, berani bertarung di depanku. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Ki pertempuran mengubah kabut primordial. Chen Xiaoxuan, sekarang. Li Ziliu, sekarang. Chumu, sekarang. Kaisar Putih, sekarang. Yuan Long, sekarang. Chu Xiaohe, sekarang. Kaisar Chen Yuan, sekarang. Ye Chao memikirkannya. Sebuah sungai waktu yang dahsyat muncul di atas kepalanya. Sebanyak 7 bos tingkat dewa sejati Hongmeng muncul. Melangkah keluar di sungai waktu yang panjang. Tekanan dari 8 dewa sejati primordial yang sangat menakutkan itu langsung ditekan. Ladang bunga matahari itu langsung hancur berkeping-keping. Murong Hao terstunet sejenak. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan.
Ini, bagaimana mungkin, bagaimana kau bisa memanggil 7 pembangkit tenaga tingkat dewa sejati primordial? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Sialan kau. Murong Hao meraung gila-gilaan. Aku sudah bilang tadi bahwa aku hanya perlu sedikit bergerak untuk mencapai batas segmen ini. Kenapa kau harus repot-repot denganku? Hukum waktu, penjara ruang dan waktu. Lonceng waktu. Bab pengendalian Dewa Dharma, kutukan terlarang, penghancuran 27 elemen seri. Kekuatan iman, keselamatan semua makhluk hidup, penghakiman Hongmeng. 3 rumus kehidupan keberuntungan, abadi, iblis, dan hantu, 3 titik kembali ke asal. Kekuatan cincin jiwa 100 miliar tahun, wilayah 10.000 jiwa. Jalan pedang adalah yang terunggul, pedang menghancurkan galaksi. Seni menelan alam semesta. Api karma teratai merah. Api Grand Mist. Aku melihat 8 dewa sejati primordial menyerang Murong Hao. Dan ini bukan dewa sejati primordial biasa. Satu lebih bejat dari yang lain. Hampir menindas satu era, dan termasuk dalam eksistensi tanpa lawan di alam masing-masing. Murong Hao sekali lagi merasakan keburukan masyarakat. Awalnya berpikir bahwa setelah menembus dewa sejati primordial, dia bisa hidup tanpa hukum. Bahkan jika dia kalah dari Ye Chao, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak percaya bahwa rumput daun setingkatnya bisa membunuhnya. Siapa sangka Ye Chao, anak keenam, memiliki keterampilan yang begitu bejat. Di sepanjang sungai waktu yang panjang, dia mampu memanggil 7 bos super yang tidak kalah darinya untuk bertarung. Gaya bermain ini terlalu gegabah. Murong Hao ditekan dengan pukulan balik. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mungkin 1 atau 2 masih bisa sedikit berjuang. Kedelapan itu menyerang bersama-sama, dan bahkan penguasa alam dewa sejati primordial langsung menerima makanan kotak setelah dipenggal ratusan kali. Tidak. Mengapa ini terjadi? Aku, Murong Hao, adalah putra takdir. Aku telah menerima warisan kaisar kuno sejak kecil. Aku telah bangkit dan mengalahkan banyak penjahat. Meskipun basis kultivasi dihapuskan saat itu, ia masih bisa bangkit melawan tren. Mengapa aku selalu ditindas dan ditampar setiap kali menghadapi Ye Chao, bajingan itu? Bahkan jika aku berhasil menembus alam dewa primordial, aku hanya akan berakhir dikalahkan di tangannya. Aku sangat tidak rela. Jika kau melahirkan Hao, bagaimana mungkin kau melahirkan Chao? Jalan surga tidak adil, jalan agung tidak adil, dan alam semesta tidak adil. Sisa-sisa tekad Murong Hao yang sangat tidak rela bergema di kehampaan. Satu generasi dewa sejati Hongmeng jatuh. Bab 1892. Tidak ada yang menyangka. Setelah puluhan tahun badai berdarah, generasi pemimpin iblis Murong Hao yang telah menghancurkan Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam dewa pertarungan justru dipenggal kepalanya seperti ini. Legiun bunga matahari dikalahkan seperti gunung dan lenyap sepenuhnya. Alam ki pertarungan akhirnya kembali ke jalurnya. Bukan karena Murong Hao tidak cukup kuat, tetapi rumput daun terlalu tinggi. Pertempuran ini disebut pertempuran Hakao oleh generasi selanjutnya. Justru karena pertempuran inilah alam ki pertarungan mengalami perkembangan dan perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia telah memasuki periode pertumbuhan eksplosif yang paling makmur dan stabil di bidang semangat bertarung. Periode ini disebut periode mekarnya rumput oleh generasi selanjutnya. Atas nama Kaisar Ye Chao, kekuatan mengguncang ratusan juta galaksi. Setelah perang, klan Ye mengadakan jamuan perayaan khusus untuk Ye Chao. Ye Chao, patriark keluarga Ye, jelas ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Chao. Ye Chao, beri hormat kepada yang mulia dewa sejati. Leluhur keluarga Ye segera berlutut. Cepatlah, Anda seorang tetua, jadi Anda tidak perlu melakukan upacara megah seperti itu. Tidak ada alasan bagi seorang kakek untuk berlutut dan memberi hormat kepada cucunya. Chen Yuan dengan cepat membantunya berdiri. Yang mulia, sebenarnya, Anda tidak perlu menyembunyikannya dari orang tua ini. Saya, Ye Chao, telah hidup selama bertahun-tahun. Meskipun saya belum memasuki alam dewa sejati, saya juga telah melakukan perjalanan ke alam lain di alam semesta Hongmeng. Saya hampir tidak dapat dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas. Jika tebakan orang tua itu benar, cucu saya, Ye Chao, mungkin sudah lama meninggal. Ketika Ye Chao baru lahir, orang tua itu menguji bakatnya. Meskipun orang tua KOR sangat berbakat, Ye Chao tampaknya tidak mewarisi keunggulan orang tuanya. Paling banter, itu hanya dapat dianggap sebagai tingkat biasa. Di masa depan, dia mungkin mencapai alam para suci petarung, yang merupakan batas kemampuannya. Lagi pula, aku pernah memperkirakan bahwa nasib KOR akan menjadi malapetaka. Aku khawatir itu hanya sementara, mungkin dia tidak akan selamat. Tapi ternyata dugaan orang tua itu telah membuat kesalahan besar. 30 tahun yang lalu, aku juga meragukan apakah dugaanku salah. Baru sekarang aku tiba-tiba menyadarinya. Ternyata itu adalah reinkarnasi dari seorang pria kuat di 3 alam dewa sejati primordial, yang menggunakan tubuh cucuku Ye Chao untuk menyadari jalan hati manusia dan bereinkarnasi seumur hidup.
Kecuali situasi ini, aku tidak percaya bahwa seseorang yang basis kultivasinya dihapus dan dipenjara di penjara langit kuno, di mana auranya disegel, bangkit melawan arus hanya dalam 30 tahun dan menembus alam dewa sejati alam semesta purba. Tianjiao manapun bisa melakukan ini, kecuali kau adalah dewa sejati purba. Leluhur keluarga Ye menganalisis dengan penuh tekad. Begitu kata-kata ini keluar, hadirin tercengang. Orang tua Ye Chao, paman-pamannya, termasuk Luo Xia dan lainnya, semuanya tampak bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa di pesta perayaan hari ini, leluhur keluarga Ye akan membuat kejutan besar. Pada titik ini, Chen Yuan juga tidak menyangkalnya. Benar, aku, bukan Ye Chao. Ye Chao muda bunuh diri dengan meminum racun sebelum ulang tahunnya. Meskipun ia lahir di keluarga terkenal dan merupakan putra Kaisar Dou, ia tidak bahagia, dan bahkan menjadi depresi. Ia selalu takut terbongkar, takut bakatnya yang biasa-biasa saja, dan mencoreng nama baik keluarga Ye. Sejak hari pertama ia masuk Akademi Dosen, ia harus berbohong berkali-kali karena satu kebohongan. Berpikir keras dan gemetar setiap hari, kehidupan seperti ini berlangsung selama 3 tahun penuh. Akhirnya, ia tak bisa berpura-pura lagi. Demi mempertahankan sedikit martabat terakhir putra Kaisar Dosen, ia memilih bunuh diri dengan meminum racun dan membiarkan dirinya pergi dengan bermartabat. Kursi ini adalah untuk memahami dao hati manusia, membawanya pulang dan terlahir kembali, serta membantu Ye Chao melanjutkan kehidupan yang layak. Inilah obsesi Ye Chao, dan ia juga adalah dirinya sendiri dalam mimpinya. Diiringi narasi Chen Yuan, orang tua Ye Chao sudah menangis. Bagaimana mereka bisa menduga ini? Mengapa putra dengan kualifikasi biasa-biasa saja justru menjadi penjahat yang tak tertandingi? Mereka hanya tidak mau mengakuinya. Sedikit penipuan diri. Tidak, aku tidak percaya, kau adalah Chaoku, kata ibu Ye Chao sambil menangis. Kau memiliki darah keluarga Ye-ku, entah kau KOR atau bukan, kau bisa mengambil alih sebagai kepala keluarga Ye, dan kau juga memenuhi syarat untuk menjadi kepala alam Doki. Kau menyelamatkan seluruh klan Ye, dan kau juga menyelamatkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Doki. Apapun yang terjadi, kau adalah Kaisar Ye Kau di hati orang-orang, dan kaulah satu-satunya yang berhak memerintah seluruh alam Doki. Ye Changgeng berkata dengan ekspresi masuk akal. Bagi keluarga Ye, nama Ye Kau telah menjadi simbol spiritual. Petik 2. Tidak masalah siapa dia. Selama dia memiliki darah keluarga Ye di tubuhnya, selama Ye Chao kuat, menyapu langit, dan menjadi kaisar tertinggi. Kau adalah kemuliaan seluruh alam ki pertempuran. Luo Xia saat ini tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Jadi, orang yang memutuskan pertunangan denganku sebenarnya adalah Ye Chao sendiri. Setelah memutuskan pertunangan denganku, dia bunuh diri dengan meminum racun. Kau bukan Leaf Grass, kau adalah dewa sejati asal primordial. Kau bercanda bahwa kau adalah reinkarnasi dari orang yang kuat, tetapi apakah itu benar? Lalu orang yang kucintai adalah Ye Chao atau kau, yang mulia dewa primordial agung? Apakah pertunangan kita masih sah? Apakah kau masih bersedia menikahiku? Secara teoritis, orang di depannya bukanlah Ye Chao, jadi kontrak pernikahan di antara mereka sebenarnya tidak ada. Karena pihak lain adalah pembangkit tenaga tingkat dewa sejati Hongmeng, dan juga pembangkit tenaga alam 3 dewa sejati Hongmeng, bagaimana mungkin dia bisa mengagumi Dou di kecil? Kesenjangan status terlalu besar. Ini seperti perbedaan antara dewa dan semut. Apakah pantas bagi semut untuk mencoba menikahi dewa? Xia, aku sudah bilang sejak lama bahwa siapapun di antara kita yang membangkitkan ingatan dan memulihkan tubuh dewa sejati primordial di masa depan, kita tidak akan pernah pergi. Karena kita sudah berjanji, bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Selama kau mau, kita bisa mengadakan pernikahan kapan saja. Kata Chen Yuan dengan tegas. Itulah yang kau katakan. Lihat, jangan mengingkari janjimu. Luo Xia. Keberuntungan +1. Keberuntungan saat ini, 101 poin. Ding. Objek penjilat anjing, Luo Xia, telah menembus 101 poin keberuntungan, berhasil dipromosikan menjadi penjilat anjing tertinggi, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan poin penguatan keberuntungan +2000 juta poin. Ding. Target penjilat anjing Luo Xia, kemajuan kebangkitannya saat ini 99%, dan dia akan memulihkan kekuatan 3 alam dewa sejati Hongmeng. Target penjilat anjing akan membuka reinkarnasi ribuan generasi. Waktu berkedip. Hanya 1 bulan. Setelah persiapan selama sebulan penuh. Pernikahan terbesar dalam sejarah alam Doki akan segera berlangsung. Kaisar Ye Kau dan Luo Xia bertarung melawan Kaisar. Mereka akan menikah hari ini. Pernikahan ini telah menjamu 10 triliun miliar tamu. Di atas 9.000 juta bintang, terdapat triliun tabel. Ini bisa disebut perayaan universal. Ratusan juta planet dan benua secara kolektif merayakan pernikahan Kaisar Ye Kau. Bintang pertempuran. Akademi Dewa Pertempuran. Di seluruh wilayah Doki, ratusan ribu Kaisar Dou berkumpul di sini. Mereka mempersembahkan hadiah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya.
Pernikahan Ye Kao dan Luo Xia akhirnya akan segera berlangsung. Sembah langit dan bumi. Terima kasih 2 kali kepada Allah tinggi. Selamat tinggal suami istri. Antar ke kamar pengantin. Tepat pada saat upacara selesai, mata Luo Xia tiba-tiba berubah. Ribuan ingatan reinkarnasi tiba-tiba terbangun pada saat ini. Bab 1893. Detik berikutnya, dunia bergetar. Di puncak langit, cahaya ungu agung tak berujung turun dari kehampaan. Miliaran bintang meredup. Di seluruh alam Doki, di kehampaan seluas 10.000 plus miliar tahun cahaya, teratai 9 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Aura langit dan bumi di alam ini meroket dengan dahsyat. Para dewa dan binatang buas berteriak bersama. Kelahiran kembali. Mana dari surga? Ada visi langit dan bumi di seluruh dunia, dan keberuntungan meresap ke ratusan juta bintang. Pada saat ini, seberkas cahaya ungu kuning gelap menembus penghalang ruang tak berujung dan menyinari Luo Xia yang mengenakan gaun pengantin. Detik berikutnya, aura di tubuhnya mulai naik dengan mantap, meroket dengan dahsyat, dan tidak bisa berhenti sama sekali. Ribuan ingatan reinkarnasi dengan cepat melintas di benaknya. Alam kultivasi Luo Xia naik dengan dahsyat. Langsung menembus setengah langkah dari alam dewa sejati primordial. Lalu, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Alam pengendalian. Alam kedua dewa sejati Hongmeng. Alam tanpa pamrih. Alam ketiga dewa sejati Hongmeng. Keadaan pikiran kipas. Alam keempat dewa sejati Hongmeng. Transendensi. Ribuan reinkarnasi, pelepasan diri dalam kehidupan ini. Dia, Hongmeng Luoshen, akhirnya terbangun. Ratusan miliar tahun lenyap di ujung jarinya. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bahkan temperamen dan penampilannya telah meningkat secara kualitatif. Dingin dan angkuh. Acuh. Tak acuh. Cantik dan mengharukan. Tampaknya bahkan peri 9 langit yang legendaris pun tidak secantik sepersejuta darinya. Suci hingga mencekik. Cantik hingga menakjubkan. Dan pada saat Luo Xia berhasil terbangun, jauh di alam Taiksu, 800 triliun tahun cahaya jauhnya, seorang pria tampan yang duduk bersila di pohon langit primordial tiba-tiba membuka matanya. Luo kau akhirnya terbangun, aku telah menunggumu selama 500 miliar tahun. Kau pernah berkata bahwa ketika kau menyadari dawa hati manusia, melampaui dirimu sendiri, dan memasuki alam keempat dewa sejati primordial, kau akan menikah denganku. Aku tidak menyangka ini akan memakan waktu 500 miliar tahun. Kau telah melalui ribuan reinkarnasi, dan akhirnya pahala dan kebajikanmu sempurna. Sekarang, saatnya membawamu kembali ke istana Taiksu. Pria itu mengulurkan jarinya dan mengayunkannya di udara. Dalam sekejap, puluhan ribu lapisan penghalang batas terkoyak. Berasal dari alam kekosongan, yang berjarak 800 triliun tahun cahaya. Saat ini, ada banyak tamu yang sedang makan di seluruh bintang dewa pertempuran. Mereka semua terkejut. Bos itu dengan mulut terbuka lebar. Seolah-olah bisa dimasukkan ke dalam telur naga. Ini. Xuan Huang Ziguang, yang telah melampaui asal primordial, apakah dia orang yang kuat di alam keempat dewa sejati primordial? Seorang kaisar tempur veteran yang berpengalaman berteriak kaget. Sialan, Luo Xia juga dewa sejati primordial Meng, dan dia juga kekuatan besar di 4 alam primordial Meng. Awalnya kupikir Luo Xia hanyalah kaisar tempur tingkat 7, tidak sebanding dengan kaisar Ye Kao tingkat dewa sejati Hongmeng. Siapa sangka yang satu ini bahkan lebih hebat. Bos dari 4 alam Hongmeng sungguh menakutkan. Sungguh suatu kehormatan bagiku untuk dapat berpartisipasi dalam pernikahan 2 dewa sejati primordial. Luo Xia, tingkat keberuntungan -5. Tingkat keberuntungan saat ini, 96 poin. Ding! Target penjilat anjing Luo Xia telah berhasil dibangkitkan, dan tingkat keberuntungannya tidak turun di bawah 95 poin. Persepsi reinkarnasi telah berhasil dibuka. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas perolehan pemahaman reinkarnasi jalan hati fana 500 miliar tahun. Saat ini, persepsi Luo Xia tentang reinkarnasi 500 miliar tahun membanjiri hatinya seperti gelombang pasang. Chen Yuan mendapat pencerahan. Seolah-olah aku mengalaminya sendiri. Total 500 miliar tahun pengalaman fana, pengalaman reinkarnasi di ribuan alam. Semua ini dituangkan ke dalam pikiran Chen Yuan. Ini seperti pencerahan. Ini memiliki arti yang tak tertandingi bagi Chen Yuan untuk membangun alam semesta primordialnya sendiri. Jadi ini adalah alam semesta Hongmeng. Gelombang ini telah menghemat setidaknya 500 miliar tahun usahaku. Aku telah menguasai ribuan sistem kultivasi sekaligus, dan sepertinya aku sendiri yang telah menyadarinya, dan pemahamanku sangat mendalam. Hanya dengan memahami alam semesta Hongmeng kita dapat menciptakan alam semesta Hongmeng, jadi begitulah adanya. Hanya setelah ribuan reinkarnasi barulah kau bisa merasakan ketidakberartian dirimu sendiri. Tepat ketika Chen Yuan mendapat pencerahan. Mutasi. Petik 2. Aku melihat puncak langit. Tiba-tiba kehampaan hancur berkeping-keping. Detik berikutnya. Seorang pria mengenakan jubah kekaisaran biru,
dengan wajah seperti mahkota giok, mata seperti bintang jatuh, tampan dan gagah, dengan pembawaan yang luar biasa, tetapi dia sama sekali tidak terlihat berada di alam kultivasi. Tiba-tiba datang. Luur, kau akhirnya kembali, kakak senior ada di sini untuk menjemputmu. Pria tampan ini berkata kepada Luosia dengan wajah lembut. Tetapi ketika dia melihat Luosia mengenakan gaun pengantin, para tamu berkumpul di bawah, penuh sesak. Dan di belakang gaun pengantin yang dikenakan Chen Yuan, wajah Han Qianjun langsung membeku. Dengusan dingin. Detik berikutnya, sebuah paksaan yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba menekannya. Ruang seluruh galaksi Dewa Perang tampak membeku. Di bawah paksaannya, Kaisar 100.000 Do berlutut di tanah tanpa kendali. Ratusan juta tamu bersujud di tanah, gemetar. Bahkan Ye Guao, yang merupakan dewa sejati primordial setengah langkah, tidak terkecuali. Tidak ada perlawanan sama sekali. Sikap mengintimidasi dan paksaan lawannya bahkan seolah ingin menembus jiwa. Membuat semua petarung kuat ketakutan dari lubuk hati mereka. Hanya Chen Yuan yang masih berjuang untuk bertahan. Namun juga merasakan tekanan yang besar. Kau, dewa sejati primordial tingkat kelima, seorang pria kuat di alam penciptaan. Chen Yuan mengerutkan kening dan bertanya. Bahkan jika kau memiliki beberapa pengetahuan, mampu menembus tingkat pertama dewa sejati primordial, kau seharusnya dianggap sebagai sosok terkenal di alam ki pertempuran. Tapi bahkan semut sepertimu pun layak untukku, adik luhur. Pernikahan ini dibatalkan. Han Qianjun memerintahkan dengan sangat dominan. Dengan nada yang tak terbantahkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Mengapa membatalkannya jika kau mengatakannya? Aku membutuhkanmu untuk memberi petunjuk tentang pernikahanku dengan Xia. Chen Yuan hampir tertawa marah. Dewa sejati primordial tingkat kelima, apakah kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau dapat memanipulasi Lao Su sesuka hati? Percaya atau tidak, aku mengganti trompetnya agar kau bisa merasakan alam keenam dari dewa sejati primordial, penghancuran dari alam dunia. Mengapa? Mengapa kau bertanya padaku? Hanya karena Luhur adalah Luoshen dari Istana Taixu, seorang ahli di 4 alam Hongmeng, hanya karena dia adalah putri dari penguasa Taixu, dan karena penguasa Taixu adalah dewa sejati tertinggi dari 9 alam Hongmeng, sebuah eksistensi yang hanya berada di bawah leluhur Hongmeng. Itu konyol. Kau semut bodoh dan tidak tahu apa-apa, bahkan tidak melihat status dan kedudukanmu. Apakah kau pikir menembus alam dewa sejati primordial itu hebat? Seekor katak di dasar sumur, berani mencoba menempel pada putri penguasa Taixu. Han Qianjun mengejek dengan tatapan jijik. Begitu kata-kata ini keluar, para hadirin terkejut. Bahkan Chen Yuan sendiri terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Luosia memiliki latar belakang yang begitu kuat. Putri perkasa dari 9 alam Hongmeng. Hanya eksistensi leluhur Hongmeng. Bukankah ini bos super tertinggi di seluruh alam semesta Hongmeng? Sialan kau. Saudara, apakah kau? Kakak senior Qianjun. Luosia akhirnya terbangun saat ini. Ia langsung mengenali Han Qianjun. Semua ingatannya pun pulih. Sebuah kejadian yang sangat memalukan terjadi. Ia ingat bahwa sebelum reinkarnasinya, ia dan Han Qianjun pernah menjalin hubungan, dan mereka bahkan sudah bertukar tanda cinta. Namun waktu berlalu begitu cepat. Melihat ke belakang, ia telah bereinkarnasi selama ribuan generasi, dan setelah 500 miliar tahun, perasaan di tahun itu sudah lama memudar. Sebaliknya, ia memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap Ye Chao sekarang. Karena hidup di saat ini, hubungan antara dirinya dan Ye Chao adalah sesuatu yang baru saja ia alami. Dan ia juga berjanji bahwa bahkan jika suatu hari nanti ia benar-benar terbangun, ia tidak akan pernah meninggalkannya. Bagaimana mungkin ia mengingkari janji? Melanggar janji. Jadi sekarang muncul masalahnya. Haruskah ia pergi bersama Han Qianjun, atau melanjutkan pernikahan dengan Ye Chao? Bab 1894. Jelas, dari sudut pandang subjektif. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan pernikahan dengan Ye Chao. Karena perasaannya terhadap Leaf Grace itu nyata. Bahkan setelah terbangun, ada banyak sekali ingatan tambahan, meskipun dia sudah memahami identitas dan latar belakangnya. Dia masih sangat mencintai Ye Chao di dalam hatinya. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, jika dia mengatakan bahwa dia akan terus menikahi Ye Chao, saya khawatir Han Qianjun akan menghancurkan seluruh galaksi Dewa Perang dalam amarahnya. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan pembangkit tenaga 5 alam dewa sejati primordial. Leaf Grace kemungkinan akan membalas. Dia harus mempertimbangkan konsekuensi serius jika melakukan itu. Ye Chao saat ini hanya berada di alam pertama primordial Meng, dan perbedaan kekuatan antara Han Qianjun dan Ye Chao sangat besar, dan itu bukanlah eksistensi dengan kekuatan yang sama sekali setara. Selain itu, karakter Ye Chao lebih impulsif. Begitu Han Qianjun tersinggung, dia hanya akan menderita. Jadi secara lahiriah dia memiliki dua pilihan. Tetapi sebenarnya tidak ada pilihan sama sekali. Melihat hal itu, tatapan Luosia kembali acuh tak acuh.
Namun Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan ejekan Han Qianjun. Haha. Naiklah kalau kau bilang berpegangan, aku, daun rumput, bisa makan dengan susah payah. Xia, apakah kau masih mau menikah denganku? Selama kau mau, tidak masalah perbedaan status atau latar belakang, itu sama sekali bukan masalah. Suatu hari nanti aku akan menjadi eksistensi tertinggi alam semesta Hongmeng, dan aku juga bisa melampaui dewa sejati ke-9 wilayah Hongmeng. Percayalah, selama kau tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa membawamu pergi hari ini. Kata Chen Yuan dengan tegas. Han Qianjun hampir mencemooh. Apa yang kau banggakan? Masih melampaui alam ke-9 dewa sejati primordial. Tahukah kau bahwa alam ke-9 dewa sejati Grand Mist adalah akhir dari semua sistem kultivasi, dan yang tertinggi hanya dapat mencapai alam ke-9 dewa sejati Grand Mist. Melampaui alam ke-9, bukankah kau leluhur asal primordial? Apa yang kau banggakan? Beraninya kau membual tentang kehebatan ini. Kenapa kau tidak buang air kecil dulu untuk melihat seperti apa dirimu? Terlalu sombong. Nak, aku sudah memberimu kehormatan, kan? Kakak, jangan sok tahu seperti dia, lagi pula, ini tempat di mana aku telah mengalami banyak hal dalam hidup ini. Ye Kau, namaku Luo Shen. Aku adalah reinkarnasi dewa sejati Hongmeng dan membangunnya kembali hanya untuk mewujudkan Dao Fanxin. Sekarang setelah aku terbangun, masa lalu adalah masa lalu. Anggap saja Luo Xia sudah tidak ada di sini lagi, dan pernikahanku denganmu sudah berakhir. Kata Luo Shen acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak lagi mengingat kehangatan masa lalu. Ini juga normal. Lagi pula, wajar jika yang kuat di 4 alam Grand Mist memandang rendah Grand Mist tingkat pertama. Dan dia masih memiliki latar belakang identitas yang begitu kuat. Tapi Chen Yuan sangat menyadarinya. Tingkat kesukaan Luo Xia masih berada di angka 96 poin. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia katakan kemungkinan besar bertentangan dengan keinginannya. Mungkinkah dia takut aku tidak akan mampu mengalahkan Han Qianjun, dan aku akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi dia mengatakannya dengan sengaja. Jika bukan karena tingkat niat baik yang dapat menilai pikiran batin seorang wanita yang sebenarnya, mungkin bahkan aku pun akan salah paham. Sangat merepotkan untuk mengganti ukuran sekarang, dan kemungkinan besar kau tidak akan bisa menyembunyikan identitasmu. Bersabarlah dulu dengan gelombang ini. Jika kau tidak tahan, kau akan membuat masalah. Chen Yuan seketika menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Seperti orang malang yang ditinggalkan. Kemampuan akting tingkat aktor langsung muncul. Xia, apakah kau benar-benar ingin bersikap begitu kejam? Apakah kau benar-benar akan melanggar sumpah antara kau dan aku? Bagaimana kau bisa mempermainkan perasaanku? Jika kau pergi hari ini, aku, Ye Chao, akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam Doqi. Selama pernikahan, istriku melarikan diri. Bagaimana aku, Ye Chao, bisa tetap bermartabat? Bagaimana aku bisa menghadapi kerabat dan teman-temanku, dan bagaimana aku bisa menghadapi semua makhluk hidup di alam roh petarung ini? Untuk mempersiapkan pernikahan, aku mempersiapkannya selama sebulan penuh, menyiapkan 9.000 triliun meja, menghabiskan uang yang tak terhitung jumlahnya, dan menghabiskan semua uangku, hanya untuk memberimu kesan upacara yang layak. Bukankah aku sudah berbuat cukup? Bagaimana kau bisa mengingkari janji dan menyesali pernikahanmu di depan umum? Apakah ketulusanku telah dimakan anjing? Lalu siapa yang akan menanggung kerugianku? Sebenarnya, Ye Chao sudah menghasilkan banyak uang hanya dengan mengumpulkan uang hadiah untuk gelombang pernikahan ini. Dia tidak hanya tidak kehilangan apapun, tetapi dia langsung kaya setelah gelombang pernikahan. Tetapi ketika gelombang ini keluar dari mulutnya, ini lebih buruk daripada siapapun. Bahkan Han Qianjun pun bertanya-tanya apakah dia sudah keterlaluan. Memang benar orang-orang menghabiskan banyak uang untuk mengadakan pernikahan. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa dia adalah Luo Shen sebelumnya, apalagi bahwa dia adalah putri Tuan Taixu. Jika dia tidak setuju dengan dirinya sendiri, dia akan membawa orang-orang pergi. Memaksa mengakhiri pernikahan. Secara logika, dia salah. Meskipun istana Taixu sangat berkuasa, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Benda ini disebut batu ilahi Taixu, dan bahkan harta paling berharga dari istana Taixuku, dapat dibandingkan dengan artefak ilahi primordial. Benda ini untuk mengganti kerugianmu. Han Qianjun melempar batu. Berbalik, dia membawa Luo Xia dan pergi melalui udara. Para ahli 5 alam primordial Meng pergi, dan para ahli Doudi yang tadinya tersungkur dan gemetar di tanah akhirnya berdiri. Akhirnya pergi, kekuatan para ahli 5 alam primordial sungguh menakutkan. KOR, jangan terlalu sedih. Berdasarkan kondisimu, kau bisa memilih Saintes Tianjiao dari alam Doqi ini sesuka hatimu. Luo Xia tidak sebanding dengan kehancuranmu karenanya. Siapa bilang aku akan hancur? Tunggu saja. Tidak lama lagi nama Ye Kau pasti akan mengguncang alam semesta Hongmeng dan menyapu ratusan ribu alam. Sejak Luo Xia dibawa pergi, Live Grace ditutup. Waktu berlalu, sudah 300 tahun kemudian. 300 tahun telah berlalu.
Cukup untuk membuat orang melupakan banyak hal. Akademi dosen telah melahirkan gelombang demi gelombang jenius yang tak tertandingi. Nama Ye Kao jarang disebut lagi. Hari ini, Liv meninggalkan adat istiadat. Dia pergi ke Menara Hongmeng untuk mengikuti tantangan uji coba. Hampir tanpa kecelakaan, dia dengan mudah masuk dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Hanya butuh 1 hari untuk masuk ke 10 besar. Pada hari kedua, dia masuk peringkat ke-6 dan menyingkirkan pemimpin masa depan. Pada hari ketiga, ia memasuki peringkat nomor 2 dan menyingkirkan Suge Miao Miao. Pada hari kelima, ia memasuki peringkat nomor 1, dan dengan basis kultivasi alam keempat Dewa Sejati Hongmeng, ia dengan kuat naik ke puncak daftar, menghancurkan Chu Xiaohe, yang selalu mendominasi daftar tersebut. Atas nama rumput daun, ia naik ke puncak. Dalam sekejap, seluruh alam semesta gempar. 100.000 dunia Hongmeng secara kolektif merasa ketakutan. Semua orang sombong dan jahat itu gempar. Sial, sesuatu yang besar terjadi, sesuatu yang sangat besar terjadi, peringkat Chu Xiaohe telah disalib. Bagaimana mungkin, Chu Xiaohe adalah orang kuat di 4 alam Hongmeng, siapa yang bisa melampaui para ahli di 4 alam Hongmeng dalam 1 miliar tahun? Itu rumput daun, dari alam Daoqi, sialan kau benar-benar brengsek. Dari mana rumput daun ini begitu suci sehingga bisa langsung masuk nomor 1? Pada saat Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi di 100.000 alam. Tiba-tiba, terjadi pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di daftar 10 penjahat teratas. Lihat, Chen Xiaoxuan ada di daftar lagi, dan sekali lagi berhasil masuk ke 10 besar. Sialan, Chen Xiaoxuan menyingkirkan Kaisar Mantian. Apa, Mantian disingkirkan lagi? Bukankah dia sudah menembus alam kedua Dewa Sejati Primordial, jadi dia bisa disingkirkan dari 10 besar? Chen Xiaoxuan melampaui Raja Dewa Ises. Bab 1895. Kaisar Mantian saat itu. Ekspresi wajahnya sangat tidak nyaman, seperti sedang makan kotoran. Apa-apaan ini, orang tua ini disalib lagi. Terlempar keluar dari 10 besar lagi. Sialan kau. Dia hampir muntah darah. Awalnya, dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak keberuntungan, dan kultivasi serta kekuatannya meroket. Melihat bahwa dia mungkin mencapai peringkat nomor 7 dalam daftar keseluruhan. Dia berpikir untuk menaikkan peringkatnya ke peringkat lain. Siapa sangka, dia belum mulai menantang gelombang ini. Sebenarnya, langsung dari nomor 8, dia jatuh keluar dari 10 besar dalam sehari. Siapa sih si rumput daun sialan ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dari mana kau berasal? Bagaimana mungkin dia langsung melesat ke puncak daftar keseluruhan, bahkan Chu Xiaohe pun tertindas, sial, orang ini terlalu palsu, kan? Tidak, aku akan pergi ke Pagoda Hongmeng untuk mengikuti tantangan uji coba dan merebut kembali peringkat yang hilang. Kaisar Mantian dengan tegas menggunakan teleportasi void dan mendarat di bawah Pagoda Hongmeng yang besar. Menara Hongmeng ini telah membuka total 800 miliar portal, mencapai ketinggian tahun cahaya. Menara ini dapat menampung triliunan orang kuat Tian Jiao untuk berpartisipasi dalam penilaian percobaan secara bersamaan. Ada begitu banyak pemain yang berpartisipasi dalam tantangan percobaan, setidaknya ada ratusan miliar orang setiap hari. Tetapi meskipun ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian secara bersamaan, diperkirakan Anda hanya akan bertemu beberapa orang. Karena Pagoda Hongmeng terlalu besar, jika Anda masuk melalui portal yang berbeda, Anda tidak akan dapat bertemu mereka sama sekali. Tepat ketika Kaisar Mantian berpartisipasi dalam penilaian percobaan. Yang tidak dia sadari adalah nama Chen Xiaoxuan telah naik 1 peringkat lagi, dan dia telah mencapai peringkat ke-9 dalam daftar keseluruhan. Pada saat yang sama, Bai Huang, Li Ziliu, dan Chu Mu juga terbangun dari pengasingan satu persatu. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Sudah waktunya, saatnya pergi ke Menara Hongmeng untuk pemanasan. Sejak Ye Kao memperoleh pemahaman tentang reinkarnasi Luoshen, ribuan sistem kultivasi Dao telah berhasil ditanamkan ke dalam alam semesta ontologi dalam 300 tahun terakhir. Jalan surga berevolusi, 1080 batas ruang kosmik telah berhasil berevolusi. Bagi mereka yang kuat di 5 alam dewa sejati Grand Mist, jika mereka ingin memasuki alam ke-6, alam dunia, mereka harus menggunakan kekuatan tertinggi untuk memahami Dao Agung, membuka alam baru di alam semesta Grand Mist, dan menjadi 100.001 dari alam. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menembus alam ke-6 Dewa Sejati Primordial, alam dunia. Mungkin 100.000 alam di alam semesta Hongmeng muncul karena ini, tetapi terlalu sulit untuk mencapai langkah ini. Pada dasarnya tidak ada ruang ekstra di alam semesta Hongmeng, dan alam baru dapat dibuka. Dan aku berbeda. Sebelum aku menembus ke Dewa Primordial, aku sudah memiliki alam semestaku sendiri. Kemudian, aku menyerap seluruh jurang 1000 alam. Fondasinya cukup kuat. Sekarang dengan bantuan persepsi Luoshen tentang reinkarnasi ribuan generasi, 1080 alam kecil telah diturunkan. Bentuk embrio alam semesta Hongmeng telah terbentuk.
Ini berarti aku bisa membina hingga 1080 pembangkit tenaga tingkat dunia. Sebanyak 1080 pembangkit tenaga tingkat 6 dewa sejati Granmeng dapat kugunakan. Ini adalah jalan tertinggi untuk menjadi leluhur Granmeng. Leluhur Hongmeng pada dasarnya berbeda dari kultivator biasa. Kultivator biasa hanya bisa menjadi pencipta yang hebat jika mereka melakukan lebih banyak hal. Bahkan jika mereka sekuat penguasa Taixu, mereka termasuk dalam 10 master alam terkuat di alam semesta Hongmeng. Berkultivasi di alam ke-9 dewa sejati Grand Mist, alam diri sejati, tetapi kenyataannya adalah penguasa Taixu juga bekerja untuk alam semesta Grand Mist, dan sekuat alam Taixu, dia harus bergantung pada alam semesta Grand Mist untuk eksis. Dan alam semesta Hongmeng tampaknya merupakan platform yang cukup besar yang dapat mencakup segalanya dan menampung semua dunia, memungkinkan ratusan juta pencipta yang sangat berbakat untuk menonjol, dan bahkan menciptakan dunia mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya kau sudah bekerja untuk platform itu. Dan alam semesta Hongmeng adalah platform terbesar. Jadi jalurnya berbeda, tak perlu dibandingkan. Pantas saja penguasa jurang membiarkanku menyelinap ke alam semesta purba dan menyadari Dao Fanxin, jadi begitulah adanya. Pantas saja persepsi tentang keadaan pikiran Fan begitu penting. Setelah 300 tahun evolusi kosmik, Chen Yuan setidaknya mampu membuat 9 avatarnya, termasuk berbagai pemain trompet, menembus alam ke-6 dewa sejati purba, dunia tanpa batas, tanpa hambatan apapun. Inilah kengerian yang sesungguhnya. Ketika waktunya tepat, para bawahan yang telah membuktikan diri melalui jalur utama dan cabang kedua akan memiliki kesempatan untuk menembus alam ke-6 dewa sejati primordial. Menakutkan untuk dipikirkan. Jika lebih dari 1000 pembangkit tenaga tingkat 6 dewa sejati primordial tercipta, betapa dahsyatnya kekuatan itu. Namun, ini bukanlah batasnya. Dia juga dapat menciptakan lebih banyak batas dunia. Sungguh luar biasa. Saat ini, penampilan Chen Xiaoxuan telah membuat banyak ahli Tianjiao tercengang. Sialan, Chen Xiaoxuan berada di peringkat ke-7. Sudah ke-5. Peringkat Kaisar Iblis Taiyu akan dilampaui. Hahaha, Presiden Xiaoxuan hebat. Ini adalah ritme dunia sihirku untuk lepas landas. Mulai sekarang, semua penyihir di dunia sihir kita akan mengikuti kepemimpinan Presiden Xiaoxuan. Melampaui, benar-benar melampaui, peringkat Chen Xiaoxuan telah melampaui Kaisar Iblis Taiyu. Akhirnya, ketika peringkat Chen Xiaoxuan ditetapkan di 3 besar daftar keseluruhan, menduduki peringkat kedua dalam daftar, dan berhasil melampaui Chu Xiaohe, seluruh alam semesta Hongmeng bergejolak. Semua penyihir di dunia sihir sangat gembira hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Luar biasa. Dalam triliunan tahun dunia sihirku, ini pertama kalinya seseorang mencapai peringkat kedua dalam daftar keseluruhan. Presiden Xiaoxuan bahkan melampaui Chu Xiaohe. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Ternyata seorang penyihir bisa sehebat itu. Setelah 3 hari 3 malam bekerja keras, Kaisar Mantian tampil luar biasa di lantai 10 pagoda Hongmeng. Di ronde kedua, dia benar-benar membunuh 7 pembangkit tenaga alam kedua dewa sejati primordial dan berhasil melampaui Raja Dewa Ises. Mengamankan posisi 10 besar. Setelah keluar dari ruang tantangan, Kaisar Mantian mengklik daftar peringkat monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Peringkat daftar saat ini telah diperbarui. Nomor 1. Leaf Grass, alam keempat dewa primordial, nomor 2. Chen Xiaoxuan, alam keempat dewa sejati Hongmeng, nomor 3. Chu Xiaohe, alam keempat dewa sejati Hongmeng, nomor 4. Zhuge Miao Miao, alam ketiga dewa sejati Hongmeng, nomor 5. Kaisar Iblis Taiyu, alam ketiga dewa sejati Hongmeng, nomor 6. Cumu, alam kedua dewa sejati Hongmeng, nomor 7. Permaisuri Elf, alam kedua dewa sejati Hongmeng, nomor 8. Pemimpin masa depan alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 9. Lin Fan, alam kedua dewa primordial. Nomor 10. Kaisar Mantian, alam kedua dewa sejati Hongmeng. Nomor 11. Raja Dewa Ises, alam kedua dewa sejati asal primordial, nomor 12. Titik 2. Kaisar Putih, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 13. Li Ziliu, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 14. Ye Chen, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Nomor 15. Xiao Dingtian, alam pertama dewa sejati Hongmeng. Ini berbahaya, aku hampir tergeser dari 10 besar lagi. Raja Dewa Ises tampaknya hanya sedikit mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Dia berada dalam keadaan stagnasi. Ketika dia berada di peringkat tertinggi, dia berada di peringkat ke-6 dalam daftar keseluruhan. Aku tidak menyangka aku akan tergeser dari 10 besar sekarang. Ada juga Chen Xiaoxuan, yang mengalahkanku dengan 1 peringkat saat itu, tetapi kali ini dia benar-benar mencapai peringkat kedua dalam daftar keseluruhan, bahkan Chu Xiaohe pun disalibnya. Sialan, ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi? Kaisar Mantian hanya menghela napas lega. Tiba-tiba, daftar itu diperbarui lagi, dan namanya kembali tercoret. Li Ziliu, dasar bajingan, kau ini siapa?
Bab 1896. Aku melihat nama Li Ziliu tiba-tiba melesat ke 10 besar daftar keseluruhan. Men Tiandi, yang berhasil menstabilkan peringkat 10 besar, sekali lagi terdesak. Mentalitas Men Tiandi runtuh. Dia langsung berteriak. Si tua 6 ini benar-benar memanfaatkan mentalitas orang. Itu menjijikkan. Sangat licik. Tapi segera, dia menemukan bahwa peringkat Li Ziliu masih terus naik, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Hampir seketika melesat ke peringkat 9, 8, 7, 6. Pada akhirnya, ketika nama Li Ziliu berada di peringkat 2 dalam daftar keseluruhan, akhirnya stabil. Saat ini, kengerian di mana-mana. Nama, Li Ziliu. Daftar keseluruhan. Nomor 2. Tingkat kultivasi. Alam keempat Dewa Sejati Hongmeng, melampaui alam. Dari, alam kepercayaan. Gelar kehormatan. Dewa Kekayaan Hongmeng. Ini, aku tidak bisa melihat dengan benar. Li Ziliu benar-benar melesat ke peringkat kedua dalam daftar keseluruhan. Dia melampaui Chu Xiaohe, dan juga melampaui Chen Xiaoxuan yang baru saja mencapai peringkat kedua dalam daftar keseluruhan. Terlalu berlebihan. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa 10 pemain teratas berubah begitu sering? Dewa Kekayaan memang hebat. Dia memang dewa kekayaan terkuat di alam kepercayaanku. Grup dewa kekayaan kita sekarang telah menyebar ke seluruh alam kepercayaan. Jika kau percaya pada dewa lain, kau mungkin tidak mendapatkan hadiah. Tetapi jika kau percaya pada dewa kekayaan, kau pasti akan menjadi kaya. Melihat Li Ziliu naik ke peringkat kedua dalam daftar keseluruhan, Kaisar Mantian memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia pikir dia telah membuat kemajuan besar. Siapa sangka Li Ziliu, yang berada di level yang sama dengannya saat itu, akan meninggalkannya jauh di belakang. Tamparan di muka. Untungnya, masih ada Kaisar Putih di belakangnya. Itu juga tidak terlalu memalukan. Saat ini sedang berusaha untuk kembali ke 10 besar. Petik 2. Dia hanya bisa melampaui Lin Fan. Lin Fan dan aku termasuk dalam pembangkit tenaga alam kedua dewa sejati primordial yang baru muncul. Dia memiliki sistem portabel, jadi dia telah membuat kemajuan pesat. Mungkin tidak mudah untuk menghancurkan Lin Fan. Tapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Selama aku naik peringkat, aku bisa kembali ke 10 besar. Kaisar Mantian menatap peringkat dengan tegas. Saat ini, daftar diperbarui lagi. Lin Fan justru tergeser ke bawah. Langsung dari 10 besar. Nomor 10. Kaisar Putih. Sial, bukankah Kaisar Putih akan pergi? Sialan kau. Apakah kelompok 6 orang ini setuju untuk membunuh daftar itu bersama-sama? Nomor 9, Kaisar Putih. Segera, Kaisar Putih melampaui peringkat pemimpin masa depan. Nomor 8, Kaisar Putih. Nomor 7, Kaisar Putih. Segera, nama Baihuang terdaftar di 3 besar daftar keseluruhan, peringkat nomor 3 dengan basis kultivasi 4 alam dewa sejati primordial. Chen Xiaoxuan dan Chu Xiaohe terdesak keluar. Chu Xiaohe, yang pernah mendominasi daftar selama jutaan tahun dan telah menduduki peringkat nomor 1, kini telah terdesak ke nomor 5 dalam daftar keseluruhan. Langsung keluar dari 3 besar. Pada saat ini, Chu Mu, yang selalu berada di 10 besar daftar keseluruhan, juga mulai menantang Pagoda Hongmeng. 3 hari kemudian, Chu Mu naik ke peringkat kedua dalam daftar keseluruhan. Hingga saat ini, peringkat penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng akhirnya berhenti berubah. Nomor 1. Leaf Grass, alam keempat dewa primordial. Nomor 2. Chu Mu, alam keempat dewa sejati Hongmeng. Nomor 3. Li Ziliu, alam keempat dewa sejati Hongmeng. Nomor 4. Kaisar Putih, alam keempat dewa sejati Hongmeng. Nomor 5. Chen Xiaoxuan, alam keempat dewa sejati Hongmeng. Nomor 6. Chu Xiaohe, alam keempat dewa sejati Hongmeng. Ke-6 kontestan teratas semuanya berasal dari alam keempat dewa sejati primordial. Sungguh keterlaluan. Ratusan ribu alam, ratusan juta kesombongan surgawi dan penjahat. Pada saat ini, semua orang tersentak. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Tianjiao dan penjahat yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menambahkan. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, Chu Xiaohe terjepit di nomor 6. Ini terlalu berlebihan, terlalu keterlaluan. 5 penjahat tak tertandingi teratas semuanya berusia di bawah 1000 juta tahun. Yang paling keterlaluan adalah Ye Chao, yang berusia kurang dari tahun. Pahlawan 4 alam dewa sejati primordial yang berusia kurang dari 1000 tahun juga menduduki peringkat pertama dalam daftar keseluruhan, menekan ratusan ribu alam dan triliunan penjahat. Bagaimana dia berkultivasi? Pada saat ini, alam kekosongan. Salah satu dari 10 alam terkuat di alam semesta Hongmeng. Terletak di kuil Taiksu di puncak pohon dunia Hongmeng. Seorang gadis dengan penampilan cantik dan wajah terkenal di dunia terbaring di bawah pohon pencerahan dengan wajah sedih. Tampaknya ia merindukan seorang pria. 300 tahun berlalu begitu cepat.
Setelah kembali ke istana Taixu, barulah ia menyadari bahwa takdir antara dirinya dan Ye Kao mungkin telah berakhir. Dewa Bapa tidak akan mengizinkanku menikahi orang biasa di alam dewa sejati primordial. Lagi pula, perbedaan status dan kedudukan terlalu besar. Bahkan jika aku menyukainya, banyak rakyat di seluruh alam Taixu tidak akan setuju. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ketika aku pertama kali terbangun 300 tahun yang lalu, aku masih sangat mencintainya. Tetapi 300 tahun telah berlalu, dan tampaknya perasaan tahun itu secara bertahap telah memudar. Semua orang lebih optimis tentang aku dan kakak senior Qianjun. Dengan bakat kakak senior Qianjun yang tak tertandingi, aku khawatir dia hampir mendekati ambang batas alam ke-6 dewa sejati primordial. 500 miliar tahun yang lalu, kakak senior Qianjun dan aku masih berada di tingkat kultivasi yang sama. Aku tidak pernah menyangka bahwa 500 miliar tahun kemudian, aku akan jauh tertinggal darinya. Sepertinya kita harus segera berlatih. Luo Xia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak ingin memikirkan cinta anak-anak itu lagi. Ini hanya akan memengaruhi kemajuan kultivasinya. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Jika Ye Chao benar-benar mencintainya, mengapa dia tidak mengunjunginya di alam Taixu selama 300 tahun? Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan. Di istana Taixu, tampaknya ada banyak sekali orang istana yang berdiskusi, dan semua orang membicarakan seseorang bernama Ye Chao. Rumput daun ini terlalu hebat. Pria kuat dari 4 alam dewa sejati Hongmeng yang berusia kurang dari 1000 tahun langsung bercita-cita untuk berada di puncak alam satu alam semesta Hongmeng. Dia adalah No dalam daftar monster terkuat. Bakatnya mungkin lebih baik dari itu. Chu Xiaohe bahkan lebih jahat dari 10.000 kali. Awalnya, menurut rencana istana Taixuku, pada dasarnya setiap juta tahun, aku akan merekrut seorang murid dari 10 monster terkuat di alam semesta Hongmeng. Awalnya, Chu Xiaohe sudah ditunjuk secara otomatis tahun ini, tetapi menurut keadaan saat ini, Leaf Grace jelas lebih cocok. Mungkinkah Leaf Grace ini adalah pemilik sistem ini? Jika tidak, bagaimana mungkin menembus alam keempat dewa sejati primordial sebelum usia 1000 tahun? Meskipun itu dukungan sistem, tidak banyak sistem yang dapat membantu alam keempat dewa sejati Hongmeng, kan? Kecuali dia memiliki 10 sistem terkuat Hongmeng. Rumput daun. Apakah dia benar-benar memulai Megatron Hongmeng? Dia benar-benar mencapai peringkat nomor 1 dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Hati Luo Xia tiba-tiba bergetar. Tanpa diduga, 300 tahun kemudian, di istana Taixu, dia mendengar seseorang membicarakan nama Ye Kao. Dia tentu tahu kandungan emas dari daftar peringkat penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng. Jangan katakan apa-apa lagi. Han Qianjun ada dalam daftar ini saat itu, dan dia tidak masuk 10 besar sampai dia berusia juta tahun. Dan Ye Kao menduduki peringkat pertama dalam 1000 tahun. Duduklah. Bab 1897. Setelah 300 tahun terus-menerus berlutut dan menjilat Han Qianjun, mentalitas Luo Xia yang sudah terguncang kembali bergejolak. Ternyata Ye Chao tidak bekerja keras selama bertahun-tahun, dia justru bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Untuk menjembatani kesenjangan di antara kita, aku benar-benar tidak tahu betapa kerasnya dia berjuang untuk menembus alam keempat dewa sejati primordial hanya dalam 300 tahun. Dia terlalu banyak berkorban untukku. Seharusnya aku tidak mendengarkan omong kosong kakak Qianjun, berpikir bahwa kau sama sekali tidak peduli padaku, dan kau bahkan sudah lama menyerah padaku. Aku benar-benar sial, tekadku terguncang, kau tidak pernah menyerah, mengapa aku harus menyerah? Selama kita bekerja sama, akan ada sepasang kekasih yang akhirnya akan menikah. Pada saat ini, emosi Luo Xia yang semula terguncang menjadi teguh kembali. Dan otaknya mulai secara otomatis mengisi gambaran tentang bagaimana Ye Chao merindukannya. Dia mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Terus berlatih keras, hanya untuk menjadi layak bagi putri Dewa Taixu. Butuh waktu 300 tahun baginya untuk mencapai peringkat nomor 1 dalam daftar penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng, yang merupakan jawaban terbaik. Jika Ye Chao bisa bergabung dengan istana Taixu dan menjadi murid sejati Dewa Ayah, maka mungkin tidak akan ada yang keberatan dengan pernikahanku dengannya. Tepat ketika Luo Xia sedang berpikir gila. Faktanya, dalam 300 tahun terakhir, Ye Chao sama sekali tidak pernah memikirkannya. Lagi pula, serangan balik telah berhasil. Hadiah juga sudah disiapkan. Chen Yuan memiliki begitu banyak gadis, dan orang-orang di sekitarnya hampir tidak dapat menanganinya. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan Luo Xia, yang berada ratusan triliun tahun cahaya jauhnya? Chen Yuan memperlakukan gadis-gadis di sekitarnya dengan sangat serius. Mereka semua benar-benar murah hati. Tetapi apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas kerja kerasnya sama sekali bukan apa yang dibayangkan gadis-gadis itu sebagai imbalan yang diinginkan Chen Yuan. Jadi, kalian mungkin mendapatkan uang haram, tetapi aku tidak akan pernah kehilangan uang. Ini bukan kerugian, baik secara mental maupun praktis, ini bukan kerugian. Mentalitas pemenang ini.
Bebas dan santai, acuh tak acuh, elegan, percaya diri, dan tak terkalahkan, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap manipulasi wanita. Tidak ada biaya yang terbuang sia-sia. Dia selalu menjadi pihak yang menang. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang keadaan pikiran alami. Jadi, dalam 300 tahun terakhir, Ye Chao secara lahiriah mengumumkan bahwa ia sedang berlatih dalam pengasingan, tetapi sebenarnya, kecuali persen dari waktu tersebut, ia menikmati pelayanan seorang kaisar. Minum anggur dan berkeliling gunung dan sungai. Makan, minum, bersenang-senang, dan menghabiskan uang sepuasnya. Ngomong-ngomong, ia juga memurnikan batu Dewa Taiksu. Untuk memurnikan batu Dewa Taiksu, seseorang perlu memahami alam ilusi Taiksu. Alam ilusi semacam ini agak mirip dengan reinkarnasi dan generasi dari 3 alam primordial. Meskipun efeknya tidak sebaik reinkarnasi dan generasi yang sebenarnya, ia hampir dapat mensimulasikan 90,00%. Batu Dewa Taiksu memang merupakan salah satu keistimewaan unik dari alam Taiksu. Nilainya tidak kalah dengan artefak Grand Mist. Karena batu Dewa Ilusi Agung diperuntukkan bagi para ahli dengan bakat biasa-biasa saja yang mudah tersesat di alam ketiga dewa sejati primordial. Ini dapat membantu mereka memahami Dao Fanxin dan memasuki keadaan Fanxin secepat mungkin. Menghemat banyak waktu. Dengan cepat melewati proses persepsi keadaan pikiran Fan. Tetapi dewa sejati primordial, yang menembus keadaan pikiran Fana melalui batu Dewa Taiksu, memiliki kelemahan yang sangat fatal. Karena saya belum pernah mengalami reinkarnasi sejati. Ini akan berdampak sangat besar pada peningkatan alam di masa depan. Ini mungkin menyebabkan Anda hanya dapat berhenti di alam keempat realitas Hongmeng dalam kehidupan ini, dan Anda tidak akan pernah dapat menembus alam kelima dewa sejati Hongmeng, alam keberuntungan. Jadi 300 tahun yang lalu, Han Qianjun mengeluarkan batu Dewa Taiksu untuk memberi kompensasi kepada Ye Chao. Sebenarnya, Ye Chao berada di balik layar. Batu Dewa Taiksu memang sangat berharga. Tetapi benda ini disiapkan untuk para pembangkit tenaga primordial yang telah berkultivasi selama ratusan miliar, atau bahkan triliunan tahun, tetapi belum mampu menembus keadaan pikiran. Dan Ye Chao menembus dewa sejati primordial sebelum usianya 1000 tahun. Bakatnya tak tertandingi dan masa depannya tak terbatas. Jika kau benar-benar ingin menggunakan alam ilusi alih-alih reinkarnasi untuk membangun kembali, itu hanya akan merusak fondasimu dan menjadi bumerang. Masa depan akan menderita. Kakak tertua, sudahkah kau dengar? Ye Chao, penguasa alam roh petarung, telah berhasil menembus alam keempat dewa sejati Hongmeng, dan juga telah masuk dalam daftar monster terkuat nomor 1 di alam semesta Hongmeng. Sepertinya dia tunangan kakak senior Luo Shen sebelum kebangkitannya di kehidupan sebelumnya. Aku tidak menyangka bakat orang ini begitu luar biasa. Hampir tak tertandingi, dan tidak akan ada orang seperti dia di masa depan. Dia bahkan memecahkan berbagai rekor di alam semesta Hongmeng. Selain alam Taiksu kita, bahkan alam 10.000 Dao, alam waktu, alam kegelapan, alam abadi, dan para master dari 5 alam terkuat di alam semesta purba semuanya memperhatikan orang ini. Sebagai calon pemimpin alam kedua dewa sejati purba, dia melapor kepada Han Qianjun Hui dengan ekspresi tidak percaya. Karena dia mengetahui bahwa peringkatnya telah merosot ke peringkat 10. Jika turun 1 peringkat lagi, maka dia akan dikeluarkan dari 10 besar. Kau tahu, dia dulunya adalah bos 5 besar yang stabil. Apakah Ye Chao ada dalam daftar Hongmeng? Baru 300 tahun berlalu, jadi secepat itu. Sepertinya, dia seharusnya menggunakan batu ilahi kekosongan, kalau tidak dia pasti tidak akan bisa menembus alam ketiga dewa sejati primordial secepat ini. Anak ini mungkin ingin segera menyusulku, jadi dia melakukan segala yang dia bisa, dan dia masih ingin bergantung pada adik perempuan luar, itu benar-benar di luar kendalinya. Dia menembus dengan batu Dewa Taiksu, dan dia akan berhenti di alam keempat dewa sejati primordial dalam hidup ini. Han Qianjun mencibir dengan mulut berkerut. Tapi yang belum dia ketahui adalah, pada hari kedua setelah Ye Chao menantang pagoda Hongmeng, kultivasinya menembus alam kelima dewa sejati Hongmeng, alam penciptaan. Sayang sekali gelombang tidak sengaja menembus lagi. Batu Dewa Taiksu ini benar-benar mudah digunakan. Ilusi Taiksu yang dilepaskan oleh batu Dewa Taiksu, dikombinasikan dengan kehendak surga di alam semesta tubuhku, dan domain dunia, dapat mensimulasikan pengalaman hati manusia fana yang sebenarnya. Ini bahkan dapat secara langsung mensimulasikan pengalaman kultivasi tingkat kelima dewa sejati Grand Mist, dan bahkan tingkat keenam dewa sejati Grand Mist. Ini setara dengan kartu pengalaman untuk kultivasi tingkat yang lebih tinggi. Aku dapat mengalaminya secara langsung di alam ilusi. Dengan tingkat pengalaman ini, ketika aku menembus ke tingkat berikutnya, aku akan sangat familiar dengannya. Keren sekali. Dan Menara Hongmeng juga merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Lantai 10 Menara Hongmeng dapat menciptakan cukup banyak ahli kekuatan tak tertandingi untuk melawanku. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku hanya perlu mensimulasikannya di alam ilusi. Kuasai semua metode lawan, lampaui mereka,
dan kau akan mampu menghasilkan peningkatan yang substansial dalam waktu singkat. Han Qianjun ini benar-benar orang yang baik. Aku hampir jatuh cinta padanya, tetapi dia bahkan memberiku harta karun seperti itu, menyelamatkanku dari begitu banyak jalan memutar. Lain kali kau bertemu dengannya, pastikan untuk mentraktirnya makan. Kakak benar-benar murah hati. Awalnya kupikir dia menamparkan wajahku, tetapi aku tidak menyangka dia begitu agung. Gelombang ini karena aku telah mengukur perut seorang pria terhormat dengan hati seorang penjahat. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Setelah selesai berbicara, dia memasuki lantai 10 pagoda Hongmeng sebagai Ye Chao. Tapi kali ini, dia langsung menyelesaikan ronde kelima di pagoda Hongmeng, memenggal kepala 10 ahli kekuatan alam kelima dewa sejati Hongmeng. Kalah di ronde ke-6. Dan tepat pada saat ini, semua penjahat di 100.000 dunia serentak ketakutan. Karena sebuah daftar baru telah muncul. Dalam daftar ini, bukan hanya penjahat terkuat di alam semesta Hongmeng yang ada di dalamnya. Ada juga 5 monster terkuat lainnya di alam semesta berdimensi tinggi yang juga ada dalam daftar ini. Daftar ini disebut Daftar Dewa Super 6 Alam Semesta. Dan nama Ye Chao berhasil menduduki peringkat pertama di 6 alam semesta. Apakah ini Daftar Dewa Super 6 Alam Semesta? Ye Chao telah mencapai peringkat pertama di 6 alam semesta, dan dia telah menembus alam kelima dewa sejati primordial. Sialan kau! Bab 1898. Terkejut. Sangat terkejut. Terkejut gila-gilaan. Miliaran penjahat di alam semesta Hongmeng semuanya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata saat ini. Semua orang tercengang. Ye Chao, dia benar-benar melampaui Di Nanfeng, yang nomor 1 di 6 alam semesta. Siapa Di Nanfeng? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Wajar kalau kau belum pernah mendengarnya. Lagi pula, Di Nanfeng bukan dari alam semesta Hongmeng kita. Dia berasal dari salah satu dari 6 alam semesta berdimensi tinggi, monster terkuat di alam semesta Brahma. Anak ini memiliki sistem emosi negatif, yang dapat menyerap semua energi permusuhan dan emosi negatif terhadapnya, dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Sejak hari Di Nanfeng bangkit, dia berpura-pura agresif dan tidak pernah ditampar. Dia menekan kesombongan abadi, menyapu 6 alam semesta berdimensi tinggi, dan naik ke 6 alam semesta pada usia kurang dari 1000 juta tahun. Tidak. Kurung siku buka tanda hubung kurung siku tutup tanda seru petik 2. Dia adalah makhluk paling mengerikan di era ini, tak terhentikan dan tak tertandingi. Bahkan, Chu Xiaohe, yang berada di peringkat 0 dalam daftar Hongmeng kita, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Di Nanfeng. Dan hari ini, Ye Chao benar-benar melampaui peringkat Di Nanfeng dan meraih juara pertama dalam daftar 6 alam semesta. Ini sungguh luar biasa. Seorang monster Tianjiao veteran menjelaskan dengan wajah gembira. Awalnya, alam semesta Hongmeng adalah salah satu dari 6 alam semesta berdimensi tinggi dengan fondasi terdalam. Tetapi di era ini, dia telah dikalahkan oleh Di Nanfeng dari alam semesta Brahma. Menyebutkan hal ini, semua orang sedikit malu. Tetapi Ye Chao mendapatkan kembali peringkat 0 dalam daftar 6 alam semesta sekarang, yang dapat dianggap sebagai kejayaan bagi seluruh alam semesta Hongmeng. Ayah Ye Chao luar biasa. Kaisar rumput hebat, Kaisar rumput perkasa, aku hanya ingin bertanya siapa lagi yang ada. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Aku menembus alam kelima dewa sejati primordial ketika usiaku kurang dari 1000 tahun. Menembus Kaisar Suci Dao Surgawi, menembus Kaisar Suci Jalan Surgawi pada usia 30 tahun, menembus Dewa Sejati Kekosongan pada usia 100 tahun, menembus Dewa Sejati Dao pada usia 2000 tahun, menembus Dewa Sejati Dao pada usia 8000 juta tahun, menembus Dewa Sejati Dewa Abadi pada usia juta tahun, dan menembus Dewa Sejati Kekacauan pada usia juta tahun. Di alam Dewa Sejati, jika kau ingin membuktikan pencerahan primordial, ini mungkin membutuhkan setidaknya 1 miliar tahun. Percuma saja aku menyebut diriku monster tak tertandingi, tapi dibandingkan dengan Ye Chao, aku bahkan tak layak membawa sepatu. Saudaraku, kecepatan kultivasimu memang sangat cepat. Jangan bandingkan dengan orang-orang mesum seperti Ye Chao dan Di Nanfeng, karena itu sama sekali tidak bisa dihitung dengan akal sehat. Di depan pagoda Hongmeng, tak terhitung banyaknya Tianjiao dan penjahat menggelengkan kepala dengan penuh emosi. Mereka semua berasal dari alam masing-masing, penjahat tertinggi. Aku telah menghancurkan rekan-rekanku sejak kecil. Namun, meskipun mereka sudah sangat mesum, di depan data kultivasi Ye Chao yang sangat berlebihan, aku masih merasakan kompleks inferioritas yang mendalam. Sama sekali tidak ada perbandingan. Aku tidak tahu apakah ini semacam keberuntungan atau semacam kesedihan berada di era yang sama dengan monster seperti itu. Ini tidak baik, kakak. Ye Chao telah menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar Dewa Super di 6 alam semesta, dan kultivasinya telah menembus alam kelima Dewa sejati asal mula. Kakak tertua, bagaimana situasinya? Calon pemimpin itu bergegas melapor kepada Han Qianjun. Wajah Han Qianjun langsung membeku.
Dia tidak menyangka tamparan di wajah akan datang begitu cepat. Ye Chao baru saja mengatakan bahwa Ye Chao akan berhenti di alam keempat dewa sejati primordial dalam kehidupan ini. Akibatnya, kaki belakangnya ditampar di wajah. Gelombang ini benar-benar memalukan di depan adik laki-laki. Cukup memalukan sampai-sampai aku ingin mengangkat kakiku. Han Qianjun menatap tajam dan menghela napas pelan. Sepertinya aku masih meremehkan orang ini. Jika tebakanku benar, orang ini kemungkinan besar bereinkarnasi dan dibangun kembali oleh orang yang kuat, atau dia membawa salah satu dari 10 sistem terkuat Hongmeng. Hanya dalam kasus ini, mungkinkah dia menembus alam kelima dewa sejati primordial pada usia kurang dari 1000 tahun? Kata Han Qianjun dengan wajah penuh tekad. Tapi itu tidak benar, kakak senior. Sekalipun seorang pria kuat dari 3 alam dewa sejati Grand Mist bereinkarnasi dan memahami dao hati manusia, sekalipun ia berhasil menembus batas, paling-paling ia hanya akan menembus ke alam keempat dewa sejati Grand Mist. Bagaimana mungkin ia langsung melesat ke alam kelima? Pemimpin masa depan bertanya dengan ekspresi bingung. Itu sama sekali tidak ilmiah. Kalau begitu, hanya ada penjelasan lain. Dia bukanlah seorang ahli kekuatan dari 3 alam dewa sejati primordial yang bereinkarnasi dan dikultivasi ulang. Dia mungkin awalnya adalah seorang ahli kekuatan dari alam kelima atau keenam. Karena beberapa keadaan khusus, dia secara pasif bereinkarnasi dan dikultivasi ulang. Meskipun situasi seperti ini sangat jarang terjadi, secara teoritis, hal itu juga ada. Misalnya, jika seorang ahli kekuatan di alam ke-6 dewa sejati abadi dikejar oleh seorang ahli kekuatan di alam ke-9 Grand Mist, bahkan jika dewa sejati primordial itu abadi, tetapi di bawah kekuatan penghancur musuh yang mutlak, masih mungkin untuk menderita luka serius atau dipenggal kepalanya. Lagi pula, keabadian hanyalah relatif. Tidak ada keabadian sejati di dunia ini. Kalau begitu, jika jejak roh sejati seorang ahli kekuatan di alam ke-6 dewa sejati primordial lolos dan tidak sepenuhnya dipenggal kepalanya, dia mengubah wajahnya, bangkit kembali, dan membangun kembali hidupnya. Tentu saja, kecepatan kenaikan pangkatnya tidak sebanding dengan biksu biasa. Jadi, si daun rumput ini, di permukaan, menembus alam kelima dewa sejati primordial dalam waktu kurang dari 1000 tahun, tetapi sebenarnya, ia mungkin telah bertahan selama triliunan tahun, atau bahkan puluhan triliun, ratusan triliun tahun. Dia sebenarnya adalah bos super. Han Qianjun dengan cepat melakukan gelombang analisis. Hanya situasi ini yang dapat menjelaskan fenomena yang tidak masuk akal ini. Ini keterlaluan. Ini sama sekali bukan kecepatan kultivasi penjahat biasa. Jadi ternyata kakak senior memang berpengetahuan luas. Namun, Ye Chao telah menembus alam kelima dewa sejati primordial, dan juga telah mencapai posisi 0 di 6 alam semesta. Aku khawatir namanya akan menggemparkan ratusan ribu alam dalam waktu singkat. Kakak senior Luo Shen pasti mengetahui situasinya. Si daun rumput ini ambisius dan mencoba untuk memanfaatkanmu, kakak senior, jadi kakak senior harus waspada. Pemimpin masa depan buru-buru mengingatkan. Jadi apa masalahnya jika dia nomor 1 di 6 alam semesta? Jika dia berani datang ke Istana Taiksu, aku akan mengajarinya menjadi seorang pria. Jika bukan karena usianya yang lebih dari 1 miliar tahun, tantangan memasuki Menara Hongmeng sama sekali tidak akan ada dalam daftar. Dengan kultivasi Han Qianjunnya, masih mudah untuk memenangkan tempat pertama di Liuzhu. Dia adalah puncak alam kelima dewa sejati primordial, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam ke-6. Rumput daun itu baru saja menembus, bagaimana bisa dibandingkan dengannya. Namun, adik Luo Shen benar-benar harus waspada. Butuh waktu 300 tahun baginya untuk akhirnya membuat adik Luo Shen meredam perasaannya terhadap Ye Chao. Jika gelombang ini dicuri, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Pada saat ini, Luo Xia tentu saja mengetahui fakta bahwa Ye Chao menjadi nomor 1 di 6 alam semesta dan menjadi terkenal di ratusan ribu alam. Dia bahkan lebih bersemangat daripada Ye Chao sendiri. Kakak Ye Chao, itu hebat. Selama bertahun-tahun ini ketika aku tidak berada di sisimu, apakah kau baik-baik saja? Tidak, aku akan mencarinya. Kakak Ye Chao sekarang terkenal di seluruh dunia. Aku tidak tahu berapa banyak santai yang mempesona akan menginginkannya. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Bab 1899. Ini tidak baik, kakak. Barusan seorang pelayan melaporkan bahwa kakak senior Luo Shen diam-diam meninggalkan Istana Taiksu, dan menggunakan susunan teleportasi besar di alam tersebut untuk pergi ke alam Douqi. Ketika Han Qianjun mendengar kata-kata itu, kepalanya berdengung. Seketika ia marah besar. Ye Chao, dasar bajingan, berani-beraninya kau menggoda adik junior Luo berulang kali. Ini benar-benar tidak masuk akal. 300 tahun yang lalu, aku membiarkanmu hidup demi memohon kepada adik juniorku. Kau begitu bodoh. Apakah kau pikir setelah menembus alam kelima dewa sejati primordial, kau bisa merebut tempat wanita ini tanpa rasa malu? Kau benar-benar telah melewati batas kesabaranku. Han Qianjun meraung marah. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Pada saat ini,
Chen Yuan sudah berencana untuk melarikan diri. Dia melihat lebih dari selusin surat undangan dari para pemimpin tertinggi kuil Hongmeng di atas meja. Seketika menyadari bahwa gelombang ini agak berlebihan. Kali ini reputasi Ye Kao benar-benar terlalu besar. Tundukkan para penjahat tak terhitung jumlahnya di alam, dan jadilah nomor 1 di 6 alam semesta. Gelombang ini terlalu dahsyat, terlalu menggembirakan. Bahkan puluhan master alam terkuat di alam semesta Hongmeng menyatakan niat mereka untuk mengalahkan Ye Cao. Bahkan ada beberapa surat undangan, yang ditulis oleh para master alam ke-9 dewa sejati Hongmeng. Fakta ini membuat Chen Yuan merasa sangat tertekan. Meskipun dia memiliki kitab emas Grand Mist dan pengawal batu pemotong surgawi, dia dapat menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Tetapi jika dia telah berhubungan dengan para bos alam ke-9 dewa sejati Hongmeng untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Untuk berjaga-jaga, Chen Yuan memutuskan untuk melarikan diri. Dengan pemahaman Taiksu Senshi dan Luo Xia tentang reinkarnasi ribuan generasi, bahkan jika dia tidak terus mengalami reinkarnasi di alam semesta primordial, dia juga telah menemukan arah untuk membuktikan leluhur Hongmeng. Pergi sekarang dapat dianggap sebagai hadiah. Tidak perlu serakah. Dapatkan saat Anda melihatnya. Tepat ketika Chen Yuan berencana untuk melarikan diri secara diam-diam. Siapa sangka Luo Xia tiba-tiba muncul dari kehampaan. 300 tahun tak terlihat. Dia bahkan lebih cantik. Temperamennya lebih luar biasa. Cintanya pada Chen Yuan tidak berkurang, tetapi malah meningkat 1 poin, mencapai 97 poin. Xia, benarkah itu kau? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ye Cao menatap penuh kasih sayang pada kecantikan tak tertandingi di depannya. Ada kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Suami, ini aku, Yaer kembali. Luo Xia menerjang kepelukan Ye Cao dengan ekspresi gembira. Mereka berdua berpelukan seperti api, dan hampir saja meledak. Malam pernikahan di kamar pengantin yang belum selesai 300 tahun yang lalu akhirnya selesai hari ini. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Ye Cao meregangkan tubuhnya dengan segar. Tiba-tiba, sebuah paksaan mengerikan langsung menyelimuti seluruh bintang dewa pertempuran. Itu adalah Han Qianjun yang datang. Di bawah pengawasan orang-orang kuat dari 5 alam dewa sejati Hongmeng. Semuanya akan tak terlihat. Dia mengikuti napas Luo Shen, dan dengan cepat menguncinya. Tetapi detik berikutnya, dia hanya melihat pemandangan yang membuatnya tak dapat menerima. Aku melihat di sebuah kamar tidur mewah. Ye Cao dan Luo Shen sedang merapikan pakaian masing-masing, mereka baru saja selesai berpakaian. Ranjang berantakan, dan tidak ada waktu untuk merapikannya. Tidak sulit membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, Han Qianjun marah. Dia benar-benar marah. Rasanya seperti topi hijau diletakkan di dahinya. Ye Cao kecil, berani-beraninya kau menantangku, aku ingin kau mati. Han Qianjun menamparkan dengan telapak tangan yang ganas, menghancurkan bintang dewa pertempuran berkeping-keping dalam sekejap. Seluruh bintang berubah menjadi abu. Kakak, mengapa kau ingin menyakiti makhluk tak berdosa? Tahukah kau berapa banyak makhluk yang akan mati di tanganmu jika kau menghancurkan bintang kehidupan? Luo Shen bertanya dengan marah. Dia dan Ye Cao sama-sama pembangkit tenaga tingkat dewa sejati primordial, jadi tentu saja mereka tidak akan mudah jatuh. Tetapi Han Qianjun tidak tahu seberapa parah tamparannya, tamparan ini langsung memusnahkan seluruh bintang dewa pertempuran. Di bintang ini, ada banyak teman reinkarnasinya. Mereka semua semut, aku akan hancur ketika aku mati. Adikku, kau punya perjanjian pernikahan yang sudah lama denganku, tapi sekarang kau berselingkuh dengan wanita ini di belakangku. Apakah kau benar-benar menganggapku penting? Kembali denganku. Han Qianjun menahan amarahnya. Dia bersedia memberi Luo Shen kesempatan lain. Selama dia menyadari kesalahannya, dia akan memperbaikinya dan berjanji untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Ye Cao, sehingga dia bisa melupakan masa lalu. Saudaraku, aku telah berpikir jernih selama lebih dari 300 tahun. Orang yang benar-benar kusukai adalah Ye Cao. Kau bisa memenuhi keinginan kami. Selama kau ingin aku memutuskan pertunangan denganmu, aku pasti akan meminta ayahku membayarmu dengan segala cara. Kata Luo Shen dengan wajah tegas. Apakah kau pikir kau sendiri yang bisa membuat keputusan tentang perjanjian pernikahan kita? Alasan mengapa ayahmu, Tuan Taiksu, menjodohkanmu denganku bukanlah karena aku murid sejati Istana Taiksu, tetapi karena ayahku, Tuan 10.000, dan ayahmu, Tuan Taiksu, sama-sama kuat di 9 alam kabut primordial. Pernikahan antara kita adalah kerjasama mendalam antara 2 alam teratas. Apakah kau benar-benar berpikir kontrak pernikahan semudah itu dibatalkan? Kau terlalu naif. Baru saat itulah Han Qianjun mengungkapkan hubungan yang kuat. Chen Yuan tidak menyangka Han Qianjun memiliki latar belakang seperti itu. Guru adalah Grand Mist 9 alam. Ayahku sebenarnya berada di Grand Mist 9 alam. Latar belakang ini sungguh terlalu kuat. Kakak, aku sudah menjadi anggota kakak Ye Cao, dan nasi mentah sudah matang, apakah kau mengerti?
Meskipun sudah seperti itu, apakah kau masih ingin menikah denganku? Luo Shen berkata dengan pasrah. Aku bersedia. Adikku, kau tidak tahu betapa pentingnya posisimu di hatiku. Aku telah menunggumu selama 500 miliar tahun. Selama aku bisa menikahimu, aku tidak peduli apapun. Aku benar-benar mencintaimu, kenapa kau tidak mengerti? Han Qianjun berkata dengan penuh kasih sayang, seperti anjing yang menjilat. Begitu kata-kata itu keluar, Chen Yuan langsung tercengang. Bisakah ini ditoleransi? Yang mulia benar-benar luar biasa. Keterbukaan pikiran Anda benar-benar di luar jangkauan orang lain. Tentu saja Han Qianjun ingin pernikahannya berjalan lancar. Hanya ketika pernikahan berhasil diselesaikan, penguasa Taiksu akan menyerahkan sumber Taiksu kepadanya. Begitu dia mendapatkan sumber kekosongan, dia akan memiliki kesempatan untuk menembus alam dunia dan melangkah ke alam keenam dewa sejati primordial dalam satu kali kesempatan. Pria sejati tidak peduli dengan hal-hal sepele. Pria bisa membengkokkan dan meregangkan. Bagaimana dengan menjadi hijau? Selama tujuan akhir dapat dicapai, apa gunanya kesabaran? Namun, Luo Shen mampu menahan nada bicaranya. Tapi untuk Ye Chao, dia tidak lagi berniat untuk menoleransinya. Anjing ini benar-benar licik. Kakak, kenapa kau repot-repot? Masalah emosi tidak bisa dipaksakan. Luo Shen menggelengkan kepalanya. Dia merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Penjilatan yang berlebihan seperti ini, tanpa batas, tampak begitu tergila-gila. Ini bisa disebut cinta yang memberikan segalanya. Jika kau mencintainya, kau bisa memaafkannya. Kebenarannya sungguh menggelikan. Ye Chao, jika kau seorang pria, jangan bersembunyi di balik adikku, berani melawanku. Han Qianjun berkata dengan mata tajam. Kau bukan lawanku, aku sarankan kau jangan mencari masalah. Mata Ye Chao datar, mengatakan yang sebenarnya. Bab 1900. Kursi ini tidak bisa mengalahkanmu. Anak bermulut kuning, terlalu percaya diri. Ketika kursi ini menekan Hong Meng dan mengguncang langit, kau tidak tahu di mana kau berada. Kau pikir kau telah menembus alam kelima dewa sejati Hong Meng, dan kau bisa bertindak lancang di depanku. Han Qianjun tertawa marah. Dia akan membiarkan yang disebut nomor satu dari 6 alam semesta ini melihat baik-baik hari ini, bahkan jika tingkat kultivasinya sama, kekuatannya sangat berbeda. Petir 1000 kesengsaraan. Membelah udara dengan satu kata. Bang! Keduanya saling bertabrakan. Gelombang kejut energi yang mengerikan seketika menghancurkan ruang hampa ribuan tahun cahaya menjadi berkeping-keping. Turbulensi spasial yang tak berujung menyapu keduanya. Bum 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 bum. Tidak lama kemudian, keduanya bertukar ratusan gerakan, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Wuki berubah menjadi dewa. Chen Xiaoxuan, sekarang. Li Ziliu, sekarang. Chumu, sekarang. Kaisar Putih, sekarang. Yuan Long, sekarang. Chu Xiaohe, sekarang. Kaisar Mantian, sekarang. Pemimpin masa depan, sekarang. Permaisuri Elf, sekarang. Zhuge Miao Miao, sekarang. Kaisar Iblis Taiyu, sekarang. Kaisar Chen Yuan, sekarang. Ketika Chen Yuan melambaikan tangannya, dia memanggil 11 dewa primordial sejati dari sungai waktu yang panjang. Dan kekuatan masing-masing dewa sejati Grand Mist telah mencapai alam kelima dewa sejati Grand Mist. Kekuatan mereka sebenarnya lebih tinggi dari kekuatan asli orang-orang ini. Ini sangat luar biasa. Dia mengubah dirinya menjadi Dava. Kau telah berlatih latihan ini ke masa depan. Tidak heran kau begitu percaya diri. Han Qianjun tampaknya sangat memahami latihan ini. He Huazi Dava, latihan ini awalnya diciptakan oleh Kaisar Huangtian dari alam semesta tingkat rendah. Kemudian, latihan ini dimasukkan oleh seorang master dari 8 alam dewa sejati, sehingga diteruskan. Latihan ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi dari praktisinya. Sebenarnya dia sudah pernah berlatih sebelumnya, tetapi dia belum mencapai level Ye Chao. Misalnya, Chu Xiaohe sendiri hanya memiliki tingkat kultivasi alam keempat dari dewa sejati asal mula. Namun, tubuh palsu Chu Xiaohe yang dipanggil oleh Ye Chao sebenarnya memiliki alam kelima dewa sejati primordial. Lebih kuat dari dewa. Sungguh tak terbayangkan. Kemampuan ini dikatakan tak terkalahkan di level yang sama, baik itu serangan kelompok atau 1 lawan 1, itu adalah metode pertempuran terkuat. Tapi Han Qianjun sama sekali tidak panik. Dia membawanya dengan satu tangan. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Apakah ini sumber kepercayaan diri dan keyakinanmu? Hanya itu yang kau punya. Alam salinan Grand Mist, keluarlah. Aku melihat Han Qianjun tiba-tiba mengorbankan artefak Hong Meng. Artefak Hong Meng ini adalah cermin perunggu kuno dengan bentuk sederhana. Di tangannya, cermin itu mulai membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, cahaya dan bayangan di cermin menangkap semua Chen Yuan dan yang lainnya. Segera, sebuah pemandangan luar biasa muncul. Aku melihat bahwa di cermin replikasi primordial,
dewa-dewa tak terhingga tiba-tiba muncul, dan satu demi satu, dewa sejati primordial direplikasi di cermin. Ye Kao, Chen Xiaoxuan, Li Ziliu, Chu Mu, Bai Huang, Yuan Long, Chu Xiaohe, Kaisar Mantian, pemimpin sekte masa depan, permaisuri elf, Kaisar Iblis Taiyu, dan Kaisar Chen Yuan. 12 dewa sejati primordial itu ternyata disalinnya secara kolektif lagi. Terlebih lagi, kekuatan semua replikator persis sama dengan kekuatan pembangkit tenaga yang dipanggil oleh Chen Yuan. Chen Yuan tercengang. Dia langsung terkejut. Apakah ini masih mungkin? Artefak macam apa ini yang memiliki efek luar biasa seperti itu? Ini adalah artefak primordial tingkat atas, dan harta karun tertinggi di alam klan kita. Mari kita salin beberapa dewa sejati Grand Mist alam kelima, bahkan jika itu dewa sejati Grand Mist alam ke-8, atau bahkan yang kuat dari alam ke-9, itu bukan tidak mungkin. Apakah kau mengerti sekarang? Perbedaan antara kau dan aku bukanlah kekuatan, tetapi latar belakang. Han Qianjun tersenyum licik. Aku melihatnya melambaikan tangannya. Di cermin replika, 5 cahaya ilahi benar-benar menyala lagi. Segera setelah itu, 60 dewa sejati primordial lainnya diduplikasi. Ditambah dengan yang disalin sebelumnya, totalnya menjadi 72 dewa sejati primordial. Apa-apaan mereka semua berada di alam kelima dewa sejati primordial. Ini sangat berlebihan. Momen ini, bahkan Luo Xia pun terkejut. Kekuatan alam salinan Grand Mist sangat dahsyat. Hanya perlu menyalin 2 kali lipat, 5 kali, atau bahkan 10 kali lipat kekuatan musuh di level yang sama. Pada dasarnya tak terkalahkan. Aku baru saja bertanya bagaimana cara melawannya. Ini gaya bermain yang benar-benar ceroboh. Chen Yuan tidak percaya bahwa alam penyalinan dapat menyalin tanpa batas, atau bahwa level apapun dapat disalin, pasti ada syarat dan batasannya. Tapi seperti keadaan sekarang, Chen Yuan hampir jatuh ke dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ayo kita pergi bersama, bunuh dia untukku. Han Qianjun memberi perintah. 72 replika melancarkan serangan mengerikan dalam sekejap. Tidak apa-apa. Aku ingin menyimpannya, tapi aku tidak menyangka kau memiliki senjata ajaib seperti itu, jadi aku hanya bisa menerimanya. Sistem. Berapa banyak poin peningkatan keberuntungan yang dibutuhkan untuk memurnikan alam salinan Grand Mist? Ding. Tuan rumah perlu mengonsumsi 8.000 poin peningkatan keberuntungan untuk memurnikan alam salinan Grand Mist. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah sedang memurnikan? Memurnikan. Ding. Setelah dikurangi 8.000 juta poin peningkatan keberuntungan tuan rumah, poin peningkatan keberuntungan tuan rumah yang tersisa 500 juta poin. Ding. Memurnikan, karena level artefak ini terlalu tinggi, dibutuhkan 30 menit untuk memurnikannya secara paksa. Berapa lama? Sepertinya kau harus mengandalkan dirimu sendiri di saat kritis. Han Qianjun, sudah terlambat bagimu untuk bersujud dan meminta maaf, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Chen Yuan meraung dan mengancam. Beraninya kau mengucapkan kata-kata liar saat kau hampir mati. Formasi besar langit, bangun. Han Qianjun memegang alam duplikasi dan mengendalikan 72 dewa sejati Hongmeng untuk membentuk formasi besar pembantai dewa langit. Setelah formasi ini terbentuk, ia akan memiliki kekuatan untuk membunuh dewa sejati tingkat kelima dari asal mula. Ia dapat sepenuhnya memusnahkan yang kuat di alam penciptaan. Sepertinya dia benar-benar siap untuk membunuh. Chen Yuan tidak menghentikannya. Biarkan formasi itu terbentuk tepat di depan hidungnya. Mantra formasi yang mengerikan seketika mengunci waktu, ruang, dan sebab akibat. Saat ini, juga, Han Qianjun tersenyum. Ye Kao, kau tidak bisa lari. Jika kau terluka parah dan melarikan diri barusan, mungkin aku tidak akan bisa membunuhmu, tapi sayang sekali kau terlalu sok. Formasi Dewa Pembantai Langit dapat menutupi hukum Dao Agung, menghapus sebab dan akibat, dan membentuk penghalang tersendiri. Dalam formasi ini, aku hampir sekuat pembangkit tenaga tingkat dunia. Rumput daun. Maaf, aku bukan rumput daun. Segel, buka. Chen Yuan menyeringai. Aku melihat aura di tubuhnya mulai meroket dengan kecepatan luar biasa, naik terus. Dalam waktu singkat, alamnya naik ke alam ke-6 dewa sejati primordial. Ini, bagaimana ini mungkin? Kau orang kuat di alam dunia. Bagaimana kau bisa menembus alam ke-6? Terima kasih telah meletakkan formasi besar langit untuk menutupi sebab dan akibat. Kalau tidak aku tidak akan berani mengungkapkan tubuh asliku. Kau benar-benar tahu cara mengirimkan barang dengan cepat. Gerbang alam semesta, buka. Alam semesta yang bermutasi, kau adalah iblis sesat. Han Qianjun langsung ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan dunia yang sangat mengerikan. Kekuatan itu jauh lebih dari 1000 kali lipat kekuatan para ahli tingkat 6 Grand Meng biasa. Sampai di sini dulu video kali ini, jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru dari Novel Suara.